Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini pada surat Al-Furqan ayat 72, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billawi marru kirama, yang artinya orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka melalui saja dengan menjaga kehormatan mereka. Di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, Allah mewajibkan kepada pendengaran kita untuk tidak mendengarkan apa yang diharamkannya dan menutup pendengaran itu dari apa yang dilarangnya. Lalu Allah berfirman, wa idza marru billawi marru kirama. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat tentang sifat hamba Allah yang baik, hamba Allah yang memiliki sifat Rahman. Maka hamba Allah itu bagaimana? Mereka la yashhaduna zura, tidak akan memberikan sebuah persaksian palsu, kabar palsu, kabar dusta. Orang yang dia sengaja menyebarkan atau membuat kabar palsu, ini termasuk dosa besar. Dalam salah satu hadis Bukhari Muslim itu, Rasulullah beliau dari riwayat Abu Bakrah, Nabi berkata kepada Abu Bakrah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sahabat sini, kamu aku kasih tahu perkara dosa besar yang paling besar. Dosa yang paling besar itu pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga itu ternyata Rasulullah menyebutkan wa qaulu zur wa syahadatu zur, ucapan dusta atau persaksian dusta. Oleh sebab itu, seorang mukmin hendaknya dia tidak pernah melakukan hal ini. Dan ayat lanjutannya, wa idza marru billawi marru kirama, dan ketika mereka melalui sebuah tempat atau melalui sebuah majelis, atau ketika mereka dalam sebuah perjalanannya melihat perkara yang tidak berfaedah, hamba Allah itu dia akan meninggalkan atau lalu saja. Dia tidak memperhatikan perkara yang tidak berfaedah tadi. Maksudnya bagaimana? Jadi seringkali kita sekarang itu kan menjadi korban media kalau kita terapkan di zaman sekarang ini. Dari handphone yang kita pegang, sekian banyak informasi-informasi hoax itu bermunculan.
Secara hukum seorang muslim yang membuat informasi tidak benar tersebut itu dosa besar. Dan sifat seorang mukmin selanjutnya adalah bila mendapati perkara hoax ini hendaknya dia tidak usah memperhatikan. Jangan sampai kita malah pikiran kita, tenaga kita, kemudian waktu kita itu tersita dengan sekian banyak isu-isu yang kadang itu tidak benar di media yang itu sering sekali kita temui. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah beliau menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda keislaman seseorang itu dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Umpamanya kita contoh sederhana yang sering kita lakukan. Kita membuka handphone kemudian kita mendapat ada informasi kok kelihatannya udah ini nggak penting ini. Hanya sekian detik, sekian menit tetapi bisa mendatangkan fitnah, bisa mendatangkan sebuah percekcokan. Ini nggak penting, hendaknya dijauhi. Seringkali sekarang kita dapati seperti itu, hanya dengan potongan video kemudian mengeluarkan sebuah justifikasi, mengeluarkan sebuah statement, bahkan menjadikan sebuah fitnah yang besar. Hendaknya seorang muslim dia perkara-perkara yang tidak penting seperti itu ditinggalkan. Mari kita semuanya menjadi hamba Allah yang dalam hal ini, di dalam ayat ini diberi dua sifat. Yang pertama, la yashhaduna zura, tidak berkata dusta, tidak membuat sebuah persaksian dusta. Yang selanjutnya, bila mendapati perkara yang tidak ada faedahnya, hendaknya dia lalui saja. Dulu ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau itu ketika jalan kemudian ada orang ngobrol yang tidak jelas, ngobrol yang nggak ada manfaatnya, beliau nggak akan berhenti. Maka Rasulullah beliau itu sering memuji Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini laqad asbaha Ibnu Mas'ud wa amsa kariman. Ibnu Mas'ud itu dia di pagi dan di sore terus menjadi orang yang mulia. Karena kalau hal-hal yang tidak penting seperti itu, Ibnu Mas'ud tidak mau menanggapi. Berapa banyak waktu kita tersita, pikiran kita tersita, emosi kita tersita dengan hal-hal yang kadang itu tidak berfaedah sama sekali. Nah, semoga melalui kajian kita pada siang hari ini kita menjadi hamba Allah yang memiliki dua sifat ini. Tidak melakukan sebuah informasi ataupun persaksian yang palsu. Yang kedua, bila ada perkara yang tidak ada faedahnya, hendaknya kita tinggalkan, kita malah jangan memasukinya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keimanan kita, menyelamatkan kita dan keluarga kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.